Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di mata kuliah Politik Internasional. Di video ini kita akan membahas secara spesifik tentang Perang Dingin. Untuk pembahasan dan poin-poinnya, Oke, ada 4 poin utama yang akan kami jelaskan di video ini tentang Perang Dingin. Yang pertama, apa itu Perang Dingin? Yang kedua, mengapa mempelajari Perang Dingin? Ketiga, bagaimana awal mula atau mengapa Perang Dingin itu terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana jalannya Perang Dingin? simak baik-baik ya. Perang Dingin secara umum dapat dipahami sebagai perebutan pengaruh ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua hingga tahun 1991 yang ditandai dengan keruntuhan dari Uni Soviet. Istilah Perang Dingin sendiri mengacu pada sikap dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling tidak bersepakat pada serangkaian perjanjian yang melibatkan kedua negara pasca Perang Dunia Kedua, khususnya berkenaan dengan pengaturan wilayah dan juga pembagian hasil-hasil peperangan di wilayah Jerman. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan banyak terkait dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, terkait penyebab dan juga dampaknya terhadap dinamika relasi negara dan juga sosial dan politik ya dalam spektrum global. Nah, kali ini kita akan menjelaskan ya, terkait mengapa sih kita mempelajari tentang perang, khususnya Perang Dingin. Nah, bagaimana Perang Dingin itu terbentuk? Bagaimana Perang Dingin itu terjadi? Apa sih Perang Dingin itu? Gitu. Ada 3 poin dalam pembahasan ini yang saya ingin bahas. Yang pertama, bagaimana sih kita menggambarkan, mencoba menangkap ya, relasi konfliktual antara negara pada abad ke-20. Kemudian yang kedua adalah Perang Dingin ya, sebagai sebuah fenomena ternyata mendorong berkembangnya berbagai kajian-kajian ataupun teoritik di dalam hubungan internasional. Yang ketiga, ternyata di dalam Perang Dingin ya ada beberapa trigger. Salah satunya adalah karena alasan-alasan humanity atau kemanusiaan. Nah, ketiga poin ini ya saya akan jelaskan lebih rinci nantinya ya, bagaimana relasi konflik di antara negara-negara di abad ke-20 sebagai sebuah lanjutan dari Perang Dingin, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya, bagaimana konflik itu terjadi? Bagaimana mereka berkembang ya sebagai sebuah studi hubungan internasional. Nah, aspek konfliktual inilah apakah kita bisa menganalisinya, menganalisis maksudnya ya dari aspek individu, negara, atau sistem yang berperan atau lebih dominan dalam pembahasan ini. Tentu ini nanti akan menjadi satu pondasi dasar ya, terkait dengan Perang Dingin itu sendiri. Baik, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Perang Dingin secara umum disebabkan oleh ketidakpercayaan satu sama lain antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lantas, mengapa ketidakpercayaan antar kedua pihak ini bisa muncul? Setidaknya ada 3 momentum untuk dapat menjelaskan hal ini. Momentum pertama adalah perang saudara yang terjadi di Rusia beberapa tahun setelah terjadinya revolusi Bolshevik. Dalam perang saudara tersebut, Tentara Merah berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya dari upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Tentara Putih.
Tentara Merah merupakan representasi dari pemerintah Rusia saat itu yang berada di bawah pimpinan Vladimir Lenin, sementara Tentara Putih adalah pihak oposisi yang berupaya untuk meruntuhkan kekuasaan Vladimir Lenin. Dalam perang tersebut, ternyata diketahui bahwa Tentara Putih mendapatkan sokongan dari negara-negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Keterlibatan negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat dalam perang saudara di Rusia tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya alasan akan kekhawatiran penyebaran ideologi komunis yang akan dilakukan oleh Vladimir Lenin melalui pembentukan Republik Soviet Internasional, di mana upaya dari Lenin ini kemudian ia awali dengan mendirikan Uni Soviet pada tahun 1922. Sementara momentum kedua dari terjadinya ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet atau antara Uni Soviet dengan negara-negara Barat terjadi pada tahun 1938, di mana pada tahun 1938 di pertengahan tahun tersebut Inggris dan Prancis sempat mengadakan kesepakatan atau perjanjian Munich yang melibatkan dua negara tersebut bersama dengan Jerman. Dalam perjanjian Munich ini disepakati bahwa Jerman diperbolehkan untuk melakukan perluasan wilayah atau invasi ke arah timur. Hal ini tentunya mengecewakan Uni Soviet yang saat itu berada di bawah pimpinan Joseph Stalin. Mengingat beberapa bulan sebelumnya atau pada April 1938, Uni Soviet sempat mengajukan usulan kepada Inggris dan Perancis untuk menempatkan pasukan bersama di sepanjang negara-negara yang ada di wilayah Eropa Timur guna membendung upaya invasi yang dilakukan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Hal inilah yang kemudian membuat Stalin kehilangan kepercayaan dengan negara-negara Barat, dengan Inggris dan Perancis. Apa yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis ini kemudian direspon oleh Stalin beberapa waktu kemudian, di mana tidak mau kalah dengan Inggris dan Perancis yang mengadakan perjanjian Munich. Stalin kemudian mengadakan perjanjian rahasia dengan Hitler yang menyepakati bahwa kedua negara saling berkomitmen untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Kelak perjanjian rahasia itu kemudian terkuak pada saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua, yang mana hal itu semakin memperkuat juga ketidakpercayaan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Sementara momentum terakhir atau momentum ketiga adalah pada saat konferensi Yalta dan juga konferensi Potsdam. Secara umum banyak hal yang dibicarakan oleh kedua pihak, oleh Uni Soviet, Amerika Serikat bersama dengan Inggris dan Perancis dalam serangkaian konferensi yang berlangsung menjelang dan pasca berakhirnya Perang Dunia tersebut, Perang Dunia Kedua, ya. Dan dalam konferensi tersebut secara umum Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sama-sama berupaya untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian wilayah Jerman dan pembagian hasil dari rampasan perang, khususnya yang ada di wilayah Jerman. Dua pihak Barat yang diisi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis menyepakati bahwa di wilayah Jerman bagian barat yang diduduki oleh tiga negara tersebut, Uni Soviet diperbolehkan untuk mengambil sebagian hasil atau perlengkapan militer di zona barat. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah Uni Soviet secara sepihak mengambil keseluruhan hasil
pertanian atau sumber-sumber daya alam berupa hasil tani yang ada di wilayah Jerman Timur, yang mana seharusnya sebagian diantaranya itu harus diberikan kepada negara-negara yang menduduki zona barat. Uni Soviet secara sepihak mengambil alih keseluruhan rampasan perang yang ada di Jerman Timur yang mayoritasnya adalah hasil pertanian, tanpa memberikan akses atau izin bagi negara-negara yang menduduki zona barat untuk mengambil hal serupa di wilayah timur. Hal ini kemudian berujung pada timbulnya rasa saling tidak percaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang itu ditunjukkan oleh sikap dingin kedua negara di beberapa tahun setelahnya. Lantas yang menjadi menarik kemudian adalah bagaimana perang dingin ini kemudian berlangsung. Oke, kita akan bahas kali ini khusus bagaimana perang dingin itu terjadi dan bagaimana perkembangannya dalam kajian-kajian hubungan internasional, sehingga kita bisa menganalisa itu semuanya. Oke, perang dingin atau sebutan ya untuk menjelaskan ya, istilahnya gambaran umumnya bahwa perang dingin itu untuk menjelaskan apa sih gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana dinamika perang itu setelah Perang Dunia II, yang mana di dalam perang dingin itu sebetulnya tidak terjadi perang sungguhan kalau kita lihat secara verbal gitu ya, atau perang urat saraf, biasanya orang-orang menyebutnya gitu ya. Para sumber menyebutnya seperti itu di dalam HI gitu ya. Karena apa? Perang dingin tidak pernah ya, atau hampir tidak pernah terjadi konflik militer secara terbuka, sehingga perang ini dimaknai sebagai sebuah perang dingin gitu ya. Nah, di banyak penjelasan ya terkait dengan konflik perang dingin itu ternyata juga menjadi trigger ya, penyebab atau kekacauan di hampir di seluruh negara-negara dunia, termasuk negara kita loh gitu ya. Nah, setelah perang dingin itu gitu ya. Nah, bagaimana perang dingin itu muncul dan berkembang gitu ya. Perang dingin juga diwarnai sebagai sebuah dinamika perlombaan senjata atau arm race gitu ya. Dalam kajian atau tulisan-tulisan Baribusan ya, itu juga banyak dijelaskan gitu ya. Kemudian perkembangan kekuatan militer ya, atau RMA, Revolution Military Army gitu ya. Kemudian perkembangan teknologi nuklir ya. Kemudian perkembangan teknologi di luar angkasa gitu ya. Mereka berbicara tentang itu semuanya gitu ya. Tidak pernah atau hampir tidak pernah terjadi perang secara terbuka militer ya. Makanya disebut sebagai perang dingin, perang otot ya, perang saraf gitu ya. Nah, perang dingin yang dilakukan oleh siapa gitu ya? Yang terlibat siapa? Yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam kaitan ini, di dalam perang dingin ya, itu banyak menyimpan beberapa problematika ya, dan dilematis sebetulnya. Bagaimana keterlibatan Amerika Serikat ya, kemudian di Asia Tenggara di tingkat regional, misalnya bagaimana Amerika Serikat bisa ke Vietnam ya, perang Vietnam, ada banyak persoalan di situ yang bisa kita lihat di situ gitu ya. Nah, kenapa ya Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berperang ya? Kenapa enggak sama negara-negara yang sebelumnya yang banyak blok-blok itu gitu ya? Kenapa dengan Uni Soviet ya? Terminologi di dalam perang dingin juga dikatakan ya sebagai perang ideologis. Kenapa perang ideologis? Karena peperangan yang sasarannya adalah negara yang pahamnya sosialis, komunis, ya, yang berseberangan dengan negara-negara liberal atau negara-negara demokratis, khususnya begitu. Nah,
Amerika Serikat dan Soviet, ya, kedua negara ini berupaya untuk membawa sebanyak mungkin negara-negara baru post-Cold, ya, negara post seperti kita, ya, Indonesia, kemudian Malaysia atau negara-negara yang baru merdeka gitu, untuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruhnya, termasuk, ya, dalam perang Korea misalnya tahun 1950 sampai 1953, ya. Teman-teman bisa bicara, teman-teman bisa berargumen, berdebat, ya, melalui beberapa kajian-kajian literatur sejarah itu gitu, ya. Sebagai penandanya misalkan, ya, kenapa Amerika Serikat musuhnya si Uni Soviet kemudian datang ke Vietnam, karena apa? Ideologis, komunis. Kenapa, ya, terjadi atau pecahnya perang Korea? Kenapa Amerika Serikat terlibat di sana? Ya, ternyata kalau kita lihat secara spesifik, oh ternyata ada ideologi yang bertentangan di antara negara-negara ini, begitu, ya. Oke, di beberapa kajian atau beberapa tulisan referensi, teman-teman bisa menemukan di mbah googling bisa, gitu ya, ya. Sebagian orang berpendapat bahwa perang dingin atau ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai sejak menjadi pemenang Perang Dunia II. Katanya seperti itu, gitu ya. Sementara ada pendapat yang lain mengatakan bahwa sejak revolusi Bolshevik, ya, di Rusia di tahun 1917, gitu ya. Karena Soviet kemudian mengisolasi diri, ya. Nah, kemudian adanya tokoh atau elit politik, elit negara, ya, Lenin misalnya, ya, bagaimana problematika dan juga dinamika politik, ya, di bawah Lenin, begitu, ya. Kemudian juga pertentangan, ya, Soviet yang menentang sebagai negara yang sosialis gitu, yang anti barat, yang karakternya adalah kapitalisme, ya, seperti Perancis, Inggris, ya, dan juga Amerika Serikat. Nah, ini jadi persoalan gitu. Jadi persoalan bagi negara-negara ini, sehingga perang dingin itu muncul, ya. Apa yang kemudian dapat kita eksplorasi di dalam penjelasan perang dingin itu, ya. Salah satunya adalah, ya, yang perkembangan dari perang dingin, krisis Kuba. Bagaimana krisis Kuba itu bisa terjadi? Bagaimana dinamika kedua negara ini saling bertabrakan, ya. Bagaimana strategi nuklir yang dilakukan oleh Soviet maupun juga Amerika Serikat dalam krisis Kuba, misalkan. Kemudian kecanggihan teknologi, kecanggihan perang, ya, dalam RMI, Revolution Military Army, ya, melalui perlombaan senjata luar angkasa. Kenapa senjata luar angkasa itu bisa dijelaskan atau menarik untuk dibahas, gitu ya? Kalau kita lihat, gitu ya, luar angkasa itu siapa sih yang pernah ke sana, gitu ya? Itu entengnya kalau kita bicara tentang itu, gitu ya. Tapi ternyata eksistensi bagi negara-negara superpower seperti Uni Soviet, sekarang Rusia dan juga Amerika Serikat, begitu, space, ya, weapon khususnya, gitu ya, itu menjadi peperangan di antara negaranya. Karena apa? Karena siapa yang menguasai luar angkasa, dia akan menjadi negara yang paling dominan. Karena apa? Satelit, ya, misalnya. Kalau satelitnya dikuasai oleh satu negara, otomatis yang terjadi apa? Dominasi kekuatan. Ibaratnya seperti ini. Aku punya, gitu ya, aku punya satelit yang bisa mengawasi, jadi spy. Aku bisa mengontrol, ya, peralatan-peralatan militerku, gitu ya, ke berbagai wilayah yang saya anggap itu mengancam negara saya dan terjadinya perang. Nah, ini menjadi menarik, tapi jarang sekali yang membahas ini, gitu ya. Nah, ini menarik, teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh terkait dengan perang, penggunaan alat-alat militer, ya, khususnya dispesifikkan, gitu ya. Kemudian perang saudara, ya, yang terjadi di Cina.
antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, ya, perang saudara. Ya. Ini juga terjadi di sela-sela, ya, atau sebagai penanda di dalam perang dingin itu, gitu ya, di antara tahun 1949. Nah, kemudian munculnya aliansi-aliansi atau kerjasama keamanan yang memblok di berbagai wilayah regional. Salah satunya ANZUS, Australia, New Zealand 1991. Kemudian ada SEATO 1954. Ya. Nah, ini menarik sekali. Ya. Kemudian muncul lagi ada namanya Pakta Warsawa di tahun 1955 sebagai basis pertahanan melawan Eropa Barat. Nah, kemudian perkembangan lagi di dalam Perang Dingin munculnya selain Pakta itu adalah doktrin Truman dan juga Marshall Plan. Nah, ada banyak yang kita bisa eksplorasi sebetulnya perkembangan yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Ternyata dinamika di dalam hubungan internasional, ya, yang saya anggap bahwa politik internasional itu menjadi core atau basis dasar pengetahuan terkait dinamika dan isu di dalam hubungan internasional benar. Karena apa? Perkembangan politik internasional sangatlah fluid, sangat-sangat cair, ya. Karena apa isinya? Isinya adalah kepentingan atau powers, ya, atau power scheme, gitu ya, di antara negara-negara yang besar dan juga negara-negara yang kecil juga ikut nimbrung di sana, begitu. Nah, lalu dampaknya apa di dalam Perang Dingin itu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di aspek yang lebih jauh, begitu ya, dampak Perang Dingin itu menyisakan banyak kerusakan, baik struktural maupun sosial, ya. Kemudian terjadi krisis kemanusiaan, ya, di Vietnam, Korea, di negara-negara Afrika, begitu. Banyak krisis sosial di situ, krisis kemanusiaan di situ. Sehingga yang terjadi adalah, ya, perpecahan-perpecahan di antara negara-negara itu. Salah satunya adalah Yugoslavia, Afghanistan. Sampai sekarang terlibat konflik yang tidak pernah terelakkan untuk atau tidak pernah bisa terselesaikan. Mungkin ya. Mungkin kalau 10 tahun, 20 tahun lagi oke, gitu ya. Tapi sampai sekarang, sampai saya bercerita ini kan belum selesai. Sehingga memunculkan apa? Pergolakan politik atau kelompok-kelompok kepentingan yang di dalam HI itu sebagai sebuah aktor non-negara. Nah, oke. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam, ya, materi mengapa dan bagaimana perkembangan dari Perang Dingin itu. Demikian tadi pemaparan materi dari kami tentang Perang Dingin. Materi selanjutnya kita akan membahas tata kelola perekonomian global. Jangan lupa ikuti terus channel kami di International Relations UMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.